Shalom saudara. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur atas segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Haleluya, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Bapa kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang bertata atas setiap puji-pujian Tuhan. Sebab kami ingin memuji Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, mari semuanya bangkit berdiri. Mari sama-sama angkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Kami menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Oh, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kami kan angkat suara kami kepadamu Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari semuanya angkat tangan, buka tangan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Yesus sumber pengharapan kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman terangi jalanku, amin. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah
bagiku selama-lamanya. Amin Tuhan, hanya kebenaran-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah kami ragu Tuhan, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, di sepanjang hidupku hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam-Mu Tuhan ada pengharapan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Setiap umat Tuhan yang dimenangkan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki akhir bulan Tuhan, akhir tahun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di setiap penyertaan-Mu Tuhan, memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami selalu mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan Yesus, Allah Immanuel. Engkau yang terus beserta dengan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, untuk selamanya Engkau akan tetap menjaga kami Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musuh akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari semuanya bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menolong kami Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu pertolongan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami berserah penuh atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan.
Yesus bersamamu. Haleluya.
kasih ya Tuhan. Pertolongan-Mu membuat kami kagum akan setiap perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk menyadari akan segala kebaikan-Mu, akan segala sesuatu yang Kau berikan, bahwa semuanya yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami memperoleh kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya segala sesuatu yang Dia sampaikan semuanya daripada-Mu Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saudaraku kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita sudah ada di bulan terakhir tahun 2021. Sebentar kita akan meninggalkan tahun ini dengan segala permasalahan yang kita akan tinggalkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini kita akan belajar sebuah tema, ya. Tidak main-main saudaraku. Tema kali ini serius. Ya, sangat serius sekali. Berbicara tentang stres. Saudaraku apa? Stres. Bukan sutris saudaraku. Kalau sutris itu ada di kampung saya. Nama seseorang sutris. Tapi ini stres saudaraku. Sebuah kata yang sangat amat serius yang harus kita waspadai saudaraku, terutama kaum muda. Mengapa demikian saudaraku? Karena kata ini banyak merenggut ribuan bahkan jutaan jiwa dalam dunia ini, terutama saya boleh katakan kaum muda. Juga orang dewasa manula pun bisa terkena ini. Ya, kita melihat angka kematian di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang maju saudaraku, justru kata ini ya terjadi dalam kehidupan mereka. Kita melihat angka kematian banyak terjadi, banyak anak muda putus asa. Mengapa? Stres. Mereka menjatuhkan diri dari tingkat yang amat tinggi, mati, jatuh ke bawah. Maupun juga minum obat-obatan, bunuh diri, nabrak kendaraan, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya saudara, persoalannya stres. Saudara, baru-baru ini kita juga melewati masa-masa stres itu. Apa saudaraku? Pandemi. 2 tahun lebih saudaraku kita alami. Banyak orang juga stres. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial sehari-hari, stres. Mengapa? Karena pandemi mengakibatkan manusia terkena kata stres ini saudaraku. Saya boleh katakan mengapa serius saudara? Karena kata stres ini melebihi pandemi apapun. Kalau pandemi mungkin 2-3 tahun bisa hilang dari dunia ini karena ada penawarnya. Ya, pandemi mulai dulu kolera, malaria, ya macam-macam, flu burung, flu Singapura, apalah. Orang kena dampak stres, tapi kata stres ini sendiri saudaraku, sampai akhir zaman pun dia tidak akan hilang. Amin. Oleh sebab itu saya katakan kata ini amat serius. Saudara, ya pandemi hanya dilewati sekian tahun, ya orang bisa santai lagi. Tapi stres bisa menggerogoti kapanpun selama dunia ini masih berjalan. Akan terjadi stres menghinggapi siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan tema ini, kita akan dasari dengan beberapa ayat yang ada di dalam firman Tuhan sebagai dasar daripada kata stres ini saudaraku. Yaitu tema kita adalah mengalahkan stres. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Ya, ini sebagai dasar. Oke. Cepat tampilkan 1 Petrus 4 ayat 7
sampai ke 10. Haleluya. Oke, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan selanjutnya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bisa katakan amin bersama saudara? Amin. Ini firman Tuhan, saudara. Ini yang akan memimpin kita untuk mengalahkan stres. Nah ini, ya tema kita iman mengalahkan stres. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kata lain daripada stres ini sebetulnya ada, karena ini sebuah istilah kata stres ini. Kata lain persamaan sinonim dari stres ini adalah ketegangan, saudara. Nah, itu stres itu. Lalu kekencangan. Saudara kalau pakai ini ikat pinggang kenceng ngono gitu, kan rasanya nggak enak. Itu terjadi stres, saudaraku. Lalu apalagi tekanan. Seseorang yang ditekan terus akan terjadi seperti itu. Ya, cemas gitu ya. Frustrasi. Nah, itu stres, saudara. Di satu kata itu ada di dalam beberapa kalimat itu dalam stres itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Stres, saudaraku, merupakan sebuah masalah yang banyak dialami dalam kehidupan manusia di era modern ini. Ya, saudaraku, banyak sekali permasalahannya di dalam kehidupan modern ini, dan terjadilah stres-stres itu baik dari anak muda sampai manula pun akan mengalami itu di era-era modern ini, saudaraku, justrunya. Saat mereka memikirkan hal-hal yang di luar batas kemampuan. Nah, saudaraku, stres itu adalah sesuatu masalah dalam kehidupan manusia ini, saudara, di mana mereka memikirkan sesuatu hal di luar kemampuan batas mereka sendiri. Maka akan terjadilah stres itu. Luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu kita perlu tahu dan bagaimana cara untuk mengalahkan stres itu. Karena memikirkan hal-hal yang di luar batas kemampuan, memaksakan diri, maka dampaknya, saudaraku, konsekuensinya akan terjadi stres itu dalam kehidupan mereka. Contoh, saudaraku, ya, di era sekarang ini siapa sih yang gak bisa beli sesuatu? Karena begitu dipermudah, diberikan kemudahan untuk membeli barang-barang tertentu. Pengen sepeda motor untuk keren supaya keren, padahal orang tuanya ya pas-pasan. Tapi, saudaraku, berbagai produk-produk yang ditawarkan di toko-toko sepeda motor memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkannya. Bahkan bisa bunga 0%. Ya, 0% anggunan jaminan yang ya ringan. Pokoknya hari itu juga bisa bawa sepeda motor, bisa bawa mobil, apalagi saudara, bisa. Karena ada kemudahan. Tapi, saudaraku, ingat, kalimat tadi berkata, stres itu merupakan sesuatu yang mereka lakukan di luar kemampuan mereka sendiri, maka terjadi stres. Nah, ujung-ujungnya apa? Kredit, bukan? Nah, sudah kredit, contoh penghasilan cuma 1 juta, yang dikeluarkan tiap bulan 2 juta. Gimana orang tua gak stres? Ya, anak masih enak-enak pakai. Tapi orang tua yang cari duit stres, saudaraku. Ujung-ujungnya apa? Gak kuat dikembalikan. Kalau enggak, didatangi polisi, diambil barangnya, tambah stres, saudara.
Nah itu contoh saudaraku, memaksakan diri di luar kemampuan atau memikirkan masa-masa depan yang belum tentu kita tahu seperti apa. Mengapa kita tidak bersyukur hari ini yang kita bisa nikmati, tetapi kita memikirkan hal-hal yang jauh ke depan, sekalipun itu baik cita-cita, tetapi itu kalau membuat stres, mengapa kita mesti pikirkan hal-hal yang tidak kita ketahui, membuat stres juga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak sekali contoh-contoh penyakit yang tidak berkunjung datang sembuhnya, bisa membuat orang tambah sakit. Oleh karena memikirkan kok gak sembuh-sembuh ya, sudah didoakan, sudah minta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, tapi Tuhan tidak sembuhkan. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita yang mesti kita syukuri. Tapi kalau itu kita tidak tahu, justru itu membuat kita stres. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa stres adalah reaksi seseorang secara fisik maupun mental. Ya, stres itu terjadi, reaksinya itu kelihatan di fisik atau mental seseorang, emosional, kejiwaan, ya, secara psikis, kejiwaan. Apabila saudaraku, seseorang itu mengalami perubahan dalam kehidupannya, harus menyesuaikan diri dengan yang dihadapi, itu stres. Bagaimana tidak mungkin saudaraku, dia tidak harus menyesuaikan diri yang dia hadapi. Lah kredit, saudaraku sudah gak mampu, dia kan harus kejar menyesuaikan diri. Mestinya penghasilannya hanya 1 juta, bukankah karena kredit dia harus dapat 2 juta. Tapi kalau gak tercapai, terjadi stres. Itulah stres. Akan secara tidak langsung itu mempengaruhi kehidupan, menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Waktu dia memaksakan diri, terjadilah stres itu saudaraku. Luar biasa saudaraku, reaksi daripada stres itu. Saudara, pertanyaannya, mengapa sih begitu pentingnya bahwa stres ini harus dikalahkan oleh saudara dan saya? Mengapa, pertanyaannya, begitu pentingnya stres ini harus dikalahkan oleh orang-orang percaya? Jawabannya saudaraku, karena dampaknya yang sangat berbahaya. Karena dampaknya sangat serius. Itulah sebabnya tema ini mengangkat mengalahkan stres itu. Saudara, mengapa harus dikalahkan? Dampaknya, jawabannya sangat berbahaya. Karena apa? Stres ini saudaraku dalam tanda-tanda dampaknya dalam stadium ringan saudaraku, itu hanya mempengaruhi fisik. Ya, mempengaruhi fisik. Bisa orang itu kalau kena stres lemes, pusing, sakit kepala seperti migrain. Tapi kadang biasanya enggak seperti itu saudara. Tapi terjadi. Dampak dari apa? Memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, melampaui batas, terjadi seperti itu. Sering pusing, lemes, saudaraku, migrain seperti sakit kepala, mual, diare, enggak apa-apa, moro-moro mual gitu. Itu tanda-tanda dari stadium ringan, saudaraku, daripada stres itu sendiri, saudaraku. Bahkan lebih lagi jantungnya dakduk gitu. Ya kalau ketemu pacar ya enak, dakduk gitu ya. Oh, dakduk ya, itu adrenalinnya naik. Tapi kalau stres saudaraku, beda itu. Bisa sakit jantung kan saudaraku. Kadang-kadang orang itu enggak apa-apa, keringat dingin keluar sudah. Ada, teman saya juga ada. Sering keringat dingin, gobios gitu. Itu stres. Secara fisik, tapi tanda-tanda dalam stadium ringan saudaraku. Bahkan saudaraku bisa ini rasanya kering terus gitu, menelan aja sulit. Nah itu tanda-tanda daripada stres stadium ringan saudaraku. Nah yang berbahaya itulah dampak daripada tanda stadium yang sudah berat. Ini yang lebih berbahaya saudaraku. Lebih berbahaya. Karena apa? Kalau ringan bisa hanya mempengaruhi fisik, tetapi kalau stadiumnya sudah berat, itu mempengaruhi mental, spiritual, emosional, kejiwaannya akan terpengaruhi.
Karena sudah mengalami stres dalam stadium yang berat itu, saudaraku. Ya, itu sangat berbahaya karena stres berat itu dari seseorang, ya saudaraku, yang sangat tidak mampu mengalami stres itu. Garis bawah ini kalimat ini ya. Maka ini menyebabkan kondisi emosi, pikiran, dan perilaku menjadi berubah tanpa disadari. Ini stadiumnya sudah berat. Ya saudaraku, kalau stadium berat itu, maka yang terjadi adalah mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku seseorang itu berubah tanpa disadari. Kalimatnya terlalu dawa ya. Maksudnya apa itu? Mempengaruhi emosi mental seorang orang itu berubah tanpa disadari. Ya, kalimatnya kedawon, saudaraku. Saya persingkat dengan bahasa plesetan ya. Kalimat yang panjang itu, kalau bahasa Ibraninya itu sinting. Nah, itu saudaraku. Ya. Lalu kalau bahasa Yunaninya apa, saudaraku? Edan. Nah, itu stadium berat, saudaraku. Atau bahasa zaman kuno dulu, bahasa Sanskerta, gendem. Nah, itu podo, saudaraku. Stres yang stadium berat itu, yang mempengaruhi secara psikis, stadium berat itu, ini bisa orang jadi sinting, edan, gendem. Nah, biasa kita di sini ngomong itu, oh gila itu, ya itu, saudaraku. Itu dampak daripada stadium berat daripada stres itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah seperti itu, seperti apa gila itu? Ya seperti gembel di pinggir jalan. Bisa tertawa-tawa sendiri gitu. Tertawa sendiri. Sekalipun tidak ada orang di sampingnya diajak senda gurau, saudara. Loh, tapi kok rasanya seneng gitu ya. Oh, tertawa terbahak-bahak. Pernah lihat ya? Pernah, saya sering, saudaraku. Atau mungkin juga saudaraku ngomong di pinggir jalan, sekalipun tidak ada orang di sampingnya diajak dialog. Nah, kalau sudah itu berarti stres dalam stadium yang sudah berat terjadi seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk, saudaraku, pada hal yang sangat penting, saudara. Bagaimana bisa mengalahkan stres itu? Amin. Ini solusi, saudara. Solusinya kita harus tahu bagaimana cara dapat mengalahkan stres itu. Kita akan lanjutkan lagi satu ayat. Luar biasa firman Tuhan ini. Bisa mengatasi segala hal. Itu sukanya saya. Firman itu segala-galanya. Haleluya. Saudara, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayatnya yang 4 berkata begini. Ayo kita baca itu ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu. Apa? Iman kita. Nah, tema kita kan iman mengalahkan stres. Memang betul, saudara. Karena firman Allah sudah memberitahukan sejak dunia ini dijadikan bahwa hanya iman yang dapat mengalahkan dunia. Loh Pak, kan ngomongkan stres kali ini. Iya betul, tapi stres itu bukankah terjadi di dalam dunia ini? Dengan segala permasalahan hidup ini bukan terjadi di dunia planet lain, tetapi yang terjadi di dunia ini, stres itu. Amin. Baik di Jepang, di Korea, di Amerika, di Inggris, dimanapun, bisa di Indonesia terjadi di dunia. Nah dikatakan apa? Mengalahkan dunia. Karena memang stres itu tempatnya di dunia, saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Mengalahkan apa? Inilah kemenangan yang mengalahkan stres. Salah satunya apa? Yaitu iman kita. Haleluya. Luar biasa, saudara. Berbahagialah engkau jika engkau memiliki iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu adalah solusi dari saudara untuk dapat mengalahkan stres apapun yang kau alami dalam dunia ini. Kalau kau memiliki iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kau dapat mengalahkan iman. Iman itu dapat mengalahkan stres dalam hidupmu. Haleluya. Saudaraku, artinya saudaraku dalam menghadapi masalah apapun,
apapun, ya harus tenang dan tidak boleh takut. Harus percaya dan tidak bimbang. Itu iman saudara. Saudara menghadapi segala sesuatu untuk tidak terjadi stres dalam hidupmu, saudara harus tenang dan tidak boleh takut. Harus percaya bahwa Yesus segalanya dan tidak boleh bimbang. Kita baca ayat ya pendukung Matius 14 ayat 27 dan 31. Matius 14 ayat 27 dan 31 berkata seperti ini, saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang dan jangan takut. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mesti percaya. Mengapa kau bimbang? Ojo bimbang, saudara. Untuk mengalahkan stres. Saudara, ayat ini muncul di mana? Ayat ini muncul satu waktu, satu peristiwa murid-murid sedang menyeberangi danau naik perahu. Waktu naik perahu, waktu sampai di tengah-tengah dan mereka ditimpa dengan angin sakal. Angin sakal itu angin yang sangat dahsyat, berat sehingga perahu ini terombang-ambing dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Dan Yesus tahu. Waktu Yesus tahu kondisi murid-murid itu, Yesus mendatangi mereka berjalan di atas air. Murid waktu itu naik perahu, Yesus masih tinggal. Tapi Yesus tahu mereka sedang mengalami masalah. Mereka sedang stres, ada di dalam perahu. Demikian hidupmu. Kau ada di dalam perahu dunia ini, kau sedang stres. Yesus perlu datang dalam hidupmu. Yesus waktu mendatangi saudaraku di samping perahu itu, dan waktu orang stres, murid-murid yang tiap harinya berkumpul dengan Yesus pun mereka tidak mengenal. Hantu. Tuhan Yesus dibilang hantu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Yesus tadi? Yaitu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu stres, tenang, jangan takut. Amin. Ya, itu kata Tuhan. Lalu berkata, hai orang percaya, mengapa engkau bimbang? Notabene mereka adalah orang percaya, murid Yesus. Mengapa mereka tidak percaya? Mengapa mereka bimbang? Nah itulah saudaraku, kita harus mengalahkan stres itu, yaitu jangan saudaraku takut dan bimbang, percaya. Nah solusi yang pertama untuk mengalahkan stres itu adalah 1 Petrus 4 ayat 7. Kita balik ke ayat pembacaan tadi, 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan iman seperti apa yang dapat mengalahkan stres itu? Kita lihat di situ dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya banyak stres, saudaraku. Dikatakan nasihat firman Tuhan, karena itu kuasailah dirimu. Jadi hal yang pertama untuk dapat mengalahkan stres itu, saudaraku, harus memiliki iman yang dapat menguasai diri. Jangan seperti murid-murid yang ada di dalam perahu itu. Tetapi untuk mengalahkan stres itu, saudara-saudara, harus memiliki iman yang dapat menguasai diri. Luar biasa, saudaraku, firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Seringkali saudaraku orang stres tidak dapat berdoa. Mengapa tidak dapat berdoa? Karena hatinya tidak tenang. Mengapa tidak tenang? Karena tidak dapat menguasai diri. Oleh sebab itu, kunci pertama untuk dapat mengalahkan stres, mesti memiliki iman yang dapat menguasai diri. Ojo gopo, maksudnya gitu loh. Ojo bingung, geragapan gitu ya. Tenang saudara, kuasai diri apapun yang saudara hadapi. Saudara, itu yang pertama, harus memiliki iman yang dapat menguasai diri. Dan yang kedua, saudaraku, ini luar biasa. Kalau yang pertama, untuk mengalahkan stres itu harus memiliki iman yang dapat menguasai diri.
Karena dengan menguasai diri, hati kita tenang. Waktu kita tenang, kita dapat berdoa, berbicara kepada Tuhan, maka solusinya akan diberikan untuk mengalahkan stres itu, sehingga saudara dapat menang di dalam persoalan hidup, tidak jatuh dalam stres. Yang pertama apa? Memiliki iman yang menguasai diri. Yang kedua, saudara, kita maju hal yang kedua. Kita maju hal yang kedua, saudaraku. Iman seperti apa lagi yang dapat mengalahkan stres? Ayatnya yang ke-8 daripada 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat 8. Dikatakan begini, saudara. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, saudaraku, ini hal yang kedua. Iman seperti apa yang mengalahkan stres? Adalah iman yang mengasihi orang lain. Firman ini berkata, terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Pengaruh daripada era modern ini, saudaraku, kita melihat betapa manusia itu sangat egois, saudaraku, mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Dengan kata lain apa? Terjadilah egosentris itu, mementingkan diri sendiri. Itulah yang terjadi, saudaraku, dalam kehidupan ini. Terjadi egosentris, memikirkan sendiri. Tidak terjadi Kristus sentris. Nah, ini sebuah istilah, saudara. Kalau tadi egosentris itu memikirkan diri sendiri, saudaraku. Padahal dikatakan hal yang kedua adalah mengasihi orang lain. Memiliki iman untuk mengasihi orang lain. Mengapa demikian? Bukankah Yesus sudah mati buat saudara dan saya? Karena lebih dahulu mengasihi saudara. Mengapa kita terlalu begitu egois? Ya, tidak mengasihi orang lain. Kita punya arena-arena sendiri yang kita bisa kasih, saudaraku. Tidak mungkin kita mengasihi seluruh dunia. Tetapi orang-orang di sekitar kita, itulah yang menjadi target saudara dan saya untuk saudara kasihi. Untuk menyatakan bahwa saudara memiliki iman yang mengasihi orang lain, saudaraku. Jangan sampai memiliki yang dunia katakan egosentris, tetapi harus memiliki Kristus sentris. Oh, dahsyat, saudara. Luar biasa, saudaraku. Terjadilah saling mengasihi karena kita hidup hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Coba kita lihat satu ayat, Yohanes 13 ayat 34. Tentang iman yang mengasihi orang lain. Yohanes 13 ayatnya yang 34 berkata seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus. Ya, Yesus berkata memberikan perintah baru kepada saudara dan saya. Yaitu apa, saudaraku? Supaya kamu saling mengasihi. Udahlah. Persoalan pribadi seringkali membuat kita tercerai-berai. Ya, hal-hal sepele, apalagi ini menjelang Natal lagi, ada aja nanti masalah. Ya, saudara, hati-hati, saudaraku. Dikatakan nasihat firman Tuhan supaya kita saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi. Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Kamu demikian pula harus saling mengasihi. Ini, saudaraku, ciri daripada kekristenan. Ciri yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh ajaran manapun. Kasih. Yang lain bisa gigi ganti gigi. Orang pukul ganti pukul. Tapi dahsyatnya ikut Yesus. Dahsyatnya murid Yesus. Dahsyatnya ajaran Yesus. Bahkan musuh pun harus dikasihi. Ini, saudara, yang dahsyat. Ajaran manapun, kalau ditampar ya ganti tampar. Tapi Yesus ajarkan yang sebaliknya. Sekalipun musuh harus dikasihi.
didoakan. Kalau nggak punya diberi makan. Oh, nggak ada saudaraku ajaran dimanapun seperti ini. Yesus namanya, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang memiliki ajaran kasih yang sangat dahsyat, luar biasa. Haleluya. Jadi yang kedua apa? Untuk mengalahkan stres, memiliki iman yang mengasihi orang lain. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, terakhir saudara, iman seperti apa yang dapat mengalahkan stres? Saudara, hal yang ketiga adalah memiliki iman melayani orang lain, saudara. Nah, luar biasa. Hal yang ketiga ini saudaraku, iman yang mengalahkan melayani orang lain. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata seperti ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi tiap-tiap orang, satu persatu itu memperoleh karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Siapa itu? Saudara. Tiap-tiap orang itu siapa? Ya tiap-tiap saudara. Saudara memperoleh karunia daripada Tuhan. Saudara ini pengurus yang baik. Amin. Saudara pengurus yang baik. Tiap-tiap orang memperoleh karunia untuk apa? Melayani orang lain. Kemampuan seseorang tidak sama, saudaraku. Gembala sidang bisa melayani banyak orang karena Tuhan kasih itu kepercayaan. Tapi jemaat Tuhan, satu orang pun pasti dia punya karunia, bisa layani satu orang. Amin. Nah, tiap-tiap orang dikatakan memperoleh kasih karunia untuk melayani orang lain. Diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Saudara pengurus yang baik. Ya, saudara bisa layani dengan kemampuan apa? Cuma satu orang bisa layani, dia nggak dapat minum, tak ambil loh. Satu orang saja sudah. Saudara pengurus yang baik. Tiap saudara melayani orang lain. Ya, karena tiap orang punya kemampuan yang berbeda, dan saudara punya karunia itu. Saudara akan dapat menyalurkan itu, melayani orang lain, sehingga stres itu akan hilang. Karena saudara sadar bahwa saudara dapat melayani orang lain, saudara pun butuh pelayanan orang lain. Amin. Kalau tidak sebaliknya seperti itu, stres gue, stres hidup sendiri, gak bisa kita melayani orang lain pun gak bisa melayani kita. Oleh sebab itu sudah jelas dikatakan, saudaraku, layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Saudara, artinya apa? Manusia ini, saudaraku, kan makhluk sosial. Ya toh, kita kan gak bisa hidup sendiri. Kita ini masuk makhluk sosial. Jangankan di khalayak ramai, di rumah saja. Waktu saya sendiri, istri gak ada. Loh, saudara, benar. Mungkin juga sebaliknya istri sendiri, suami gak ada. Ya loh. Ya cuma 1 hari 1 jam, tapi coba lama. Stres, saudara. Karena apa? Memang kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, saudaraku. Bagaimanapun kehidupan orang percaya, harus dapat memiliki iman yang melayani orang lain. Ya, kita membutuhkan orang lain. Wah, saya gak butuh, Pak. Nah, jangan gitu. Kalau gak butuh ya tinggal di hutan. Nah, koncoe sapa? Orang hutan. Gitu ya. Konconya siapa? Bukan manusia, orang hutan. Katanya gak butuh. Tapi saudara butuh memiliki iman yang dapat melayani orang lain. Saya lihat pemuda remaja di sini. Semua ini bisa seperti ini, saling melayani, saudara. Saya nggak bisa kerjakan. Si muda-muda pintar-pintar. Saudara. Nah, jadi yang ketiga untuk dapat mengalahkan stres itu, orang Kristen, pengikut Kristus memiliki iman yang saling melayani. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai ayat yang terakhir, Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6
Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat kedua. Ditulis begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara sudah dapat melayani, menolong satu dengan yang lain. Hukum Kristus ini yang ada di dalam Bible ini, saudaraku, saudara sudah memenuhi hukum Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, kesimpulannya luar biasa. Silakan main musik. Kesimpulannya bahwa iman yang dapat mengalahkan stres ini, saudaraku, yang pertama adalah iman, memiliki iman yang dapat menguasai diri. Jangan bingungan, jangan gerudak-geruduk, tetapi saudaraku memiliki iman yang dapat menguasai diri, saudara. Dan hal yang kedua adalah memiliki iman yang mengasihi orang lain. Karena kita sudah dikasihi Tuhan lebih dahulu, maka kita wajib memiliki iman yang mengasihi orang lain. Dan hal yang ketiga adalah memiliki iman yang melayani orang lain, saudaraku. Karena kita butuh, kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara hidup memiliki ketiga hal ini, yaitu iman yang memiliki, menguasai diri, mengasihi orang lain, dan melayani orang lain, maka saudara telah dapat mengalahkan stres itu, yaitu dunia ini, yaitu iman saudara yang sudah dapat mengalahkan stres dalam dunia ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan, saudara tidak stres lagi. Karena saudara duduk pun sekarang sudah di tempat yang empuk, tidak atos lagi. Amin. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih dulu mengasihi kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi lebih dulu kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi lebih dulu kepadaku, mengasihi
kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih terpuji namamu Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, yang membuat hidup manusia stres, tapi kami bersyukur memiliki Tuhan yang adalah firman itu yang dapat memberikan kekuatan dan solusi dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, biarlah iman memiliki, iman menguasai diri itu dan mengalahkan stres itu. Tuhan yang melayani dan mengasihi orang lain dapat mengalahkan stres itu. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.